Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Ferry membuka mata pelan. Tubuhnya masih lelah, tapi perutnya tidak bisa diajak kompromi. Ia bangkit, mencuci muka, lalu keluar kamar sambil menguap. Namun langkah Ferry terhenti di lorong depan. Biasanya, Lengop sudah duduk di kursi kayu dekat dapur dengan ekspresi datarnya. Tapi pagi ini, tak ada jejak Lengop. Project yang baru keluar kamar langsung mendekati Ferry. "Lengop mana? Tumben banget dia belum bangun." Mereka saling pandang, firasat buruk langsung menyelinap. Pintu kamar diketuk. Tak ada jawaban. Project pelan-pelan membuka pintu dan langsung memanggil, "Lengop!" Dan mereka membeku. Lengop terbaring di kasurnya, tidak bergerak. Kulitnya tampak memucat keabu-abuan, seperti tak dialiri darah. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit, seperti kehilangan jiwanya. Tubuhnya dingin seperti es. Rojak langsung panik, mengguncang bahunya. "Lengop! Wah, lo ngapain sih begini? Jangan bercanda pagi-pagi." Ferry dengan cepat memegang pergelangan tangan Lengop, lalu mendekat ke wajahnya. Ia menutup mata temannya perlahan, lalu berkata tegas. Jiwanya ditarik. Rojak terdiam, tak percaya. Ferry bangkit. Ia ke dapur, mengambil air hangat, lalu membaca doa panjang dalam hati sambil meniup pelan ke dalam gelas. "Rojak, ini minumkan ke Lengop." Perlahan. Panggil namanya, ajak terus dia ngomong. Rojak gemetar, tapi menuruti. Ferry langsung keluar dari kamar tanpa menjelaskan apapun. Rumah sakit, lantai 3. Jam 8.15, suasana rumah sakit masih sepi. Ferry naik sendiri ke lantai 3. Ia sudah hafal lorong ini. Tapi kali ini, langkahnya menuju pojokan lorong, tepat di antara ruang 305 dan 306, tempat ia merasakan hawa paling pekat malam sebelumnya. Begitu ia mendekat, cekrek, lampu lorong padam total. Udara mendadak pekat dan pengap. Suara dari luar dunia mulai bergema di telinganya. "Kembalikan dia. Jangan ikut campur." Ferry merapatkan genggaman tangannya. Ia melafalkan doa pelan. Tapi saat ia melangkah sekali lagi, bruk, dunia seketika berubah. Dimensi lain rumah sakit bayangan. Ferry kini berdiri di lorong rumah sakit yang sama, tapi dalam wujud yang mengerikan. Dinding-dinding penuh lendir hitam, langit-langit dipenuhi sarang seperti kepompong manusia, dan udara terasa berbau darah dan besi. Lorong-lorongnya senyap, terlalu senyap, hanya terdengar bisikan-bisikan samar dan isakan tangis. "Ferry, kamu ikut campur urusan kami." Ferry tak gentar. Ia melangkah pelan, menelusuri lorong dengan mata tajam. Di ujung lorong, ia melihat sesosok bayangan tinggi kurus, tubuhnya berlapis kain lusuh dan kotor. Tangannya mencengkeram gumpalan asap hitam yang terus menggeliat, di dalamnya samar terlihat wajah Lengop. Ferry menunjuk sosok itu. "Lepaskan dia, atau kau akan tahu rasanya terusir dari dua dunia." Sosok itu menoleh, matanya kosong, mulutnya robek hingga ke telinga. "Dia milik kami, dia yang paling takut, paling mudah, kau tidak bisa mengambilnya begitu saja." Ferry maju, membuka tangannya, dan mengucapkan ayat-ayat dengan lantang, suaranya menggema di lorong menjijikkan itu. Sinar terang mulai menyilaukan lorong.
Bayangan itu berteriak melengking, tangannya terbakar. Gumpalan asap yang mencengkeram jiwa Lengop pecah menjadi cahaya dan terbang kembali ke Ferry. Kamar mes, jam 8.25. Projak terus menyuapi air hangat ke mulut Lengop sambil bergetar. "Lengop, bro, lo harus balik. Jangan tinggalin gue, sumpah lo belum bayar utang kopi kemarin." Dan tiba-tiba, Lengop terbatu keras. Matanya terbuka, kembali bersinar, meski linglung. "Aku, tadi, di lorong itu, dia manggilku." Projak langsung memeluk sahabatnya itu. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka. Ferry masuk. Wajahnya lelah, bajunya basah oleh peluh. Tapi matanya tajam, dan ia hanya berkata pelan, "Mereka belum selesai." Tapi dia sudah kembali. Shift malam hari ketiga, jam 19.45. Mereka bertiga sudah berkumpul di ruang OB untuk absen dan mengambil perlengkapan. Projak menatap Lengop yang baru saja sembuh dengan tatapan khawatir. "Lengop, seriusan lo ikut shift malam ini? Lo baru aja sadar tadi pagi. Istirahat aja dulu." Lengop menggeleng pelan sambil memakai sarung tangan karet. "Justru karena itu, gue gak mau kelihatan lemah. Gue harus balik hadapi malam ini." Ferry tersenyum simpul, menghargai keteguhan temannya. "Kalau begitu, biar gue yang ambil lantai 3 malam ini. Ada sesuatu yang belum selesai di sana." Projak langsung menoleh, penasaran. "Lagi-lagi lo? Itu tempat serem, Fer. Lo yakin?" Ferry hanya menjawab sambil menyampirkan alat pel ke bahu. "Harus diselesaikan. Kalau gak, akan ada korban lagi." Jam 20.10 Ferry di lantai 3. Lorong lantai 3 sunyi seperti biasa. Tapi Ferry sudah tahu apa yang akan datang. Begitu ia melewati pojok antara ruang 305 dan 306, ruang tiba-tiba membelokkan dimensi. Seketika lorong berubah menjadi versi mengerikan dari dirinya. Dinding-dinding basah, penuh belatung merayap, cahaya merah darah berkedip, dan suara-suara tangis bergema di dinding. "Aku kembali," bisik Ferry dengan dingin. Di tengah lorong, sosok makhluk yang sama muncul. Tinggi, kurus, berbalut kain usang, mulutnya sobek seperti dijahit kasar. "Kenapa kau datang lagi, manusia? Kau bukan bagian dari dunia ini." Ferry berjalan pelan, tatapannya tajam penuh amarah. Tanpa peringatan, ia melompat dan menarik rambut panjang sosok itu ke belakang, menghantamkan kepalanya ke dinding yang berlendir. "Ini untuk Lengop!" Makhluk itu berteriak kesakitan, tapi belum sempat menghilang, Ferry mencabut gagang sapu dari punggungnya dan menghantam mata kanan makhluk itu hingga meletup, darah hitam muncrat ke lantai kotor. Makhluk itu meringis. "Kau bisa menyentuhku? Mustahil. Kau bukan lagi mitos buatku." Dengan tenaga penuh, Ferry menarik tangan makhluk itu hingga terlepas dari tubuhnya. Suara tulangnya bergemeretak disertai jeritan memekakkan telinga. Ferry menginjak kepala sosok itu, lalu membaca doa dengan lantang sambil menggenggam rambut makhluk itu dan menekannya ke lantai. Sosok itu berteriak, menghilang perlahan menjadi abu yang berputar, lalu lenyap disedot ke dalam lantai. "Jangan kembali lagi," gumam Ferry. Jam 1 dini hari, pos satpam. Pak Dobleh sedang menyeduh kopi saat Projak mondar-mandir gelisah. "Kok si Ferry belum turun juga ya? Udah jam 1, dia gak ngabarin juga." Lengop ikut menoleh ke tangga. "Gue udah gak enak perasaan dari tadi. Mungkin dia tersesat lagi di lorong itu." Pak Dobleh mencoba menenangkan mereka, meski raut wajahnya mulai serius. "Itu anak memang beda. Tapi kalau jam segini belum nongol, ya mending dicek juga."
Rojak menghela napas panjang. Gue naik ke atas deh. Namun sebelum kakinya melangkah, suara langkah terdengar di lorong. Mereka bertiga menoleh ke pintu masuk. Ferry muncul, wajahnya penuh peluh, bajunya penuh noda kehitaman dan sedikit sobek. Tapi dia tersenyum kecil. Sudah selesai. Lantai 3 tenang malam ini. Lengok dan Rojak ternganga, tapi juga lega. Lo ngapain di atas segitunya? Tanya Rojak. Ferry menatap mereka berdua dan hanya menjawab. Kadang setan bukan buat ditakuti, tapi buat dilenyapkan. Jam 2 dini hari di pos Satpam. Mereka bertiga duduk bersandar di kursi plastik. Lampu redup dari pos menyinari wajah lelah tapi lega setelah shift panjang. Pak Dobleh menyeduh kopi sachet keempatnya malam itu. Rojak menguap lebar-lebar sambil selonjoran. Namun, tanpa sepatah kata, Ferry berdiri dan berjalan pelan keluar pos. Lengop dan Rojak saling melirik. Waduh, itu bocah kenapa lagi? Bisik Rojak. Bentar lagi juga balik. Gak usah tanya dulu, sahut Lengop datar. Dari jendela kecil pos, mereka melihat Ferry berdiri diam di bawah pohon asem besar yang berada di ujung halaman belakang rumah sakit, tempat yang dikenal menyeramkan sejak dulu. Ferry membuka sakunya, mengeluarkan sebuah gulungan kain merah kusam dan menaruhnya di tanah, lalu menyulut korek gas dan membakar kain itu. Api kecil menyala tenang. Angin malam berhembus lembut, membuat api itu menjilat kain dengan cepat. Beberapa detik kemudian, api padam dengan sendirinya, seperti tertelan tanah. Ferry kembali berjalan tenang ke arah pos, lalu duduk seperti biasa sambil mengambil gelas kopi miliknya. Rojak yang tidak bisa menahan penasaran langsung nyeletuk dengan nada kocak. Fer, itu lo bakar baju mantan? Apa bekas jaket emak lo waktu jualan gorengan? Lengop cuma geleng-geleng, menahan tawa. Ferry menghela napas sebentar, lalu berkata dengan datar. Itu kain milik kuntilanak merah penunggu pohon asem. Dia yang bikin Mas Yanto kesurupan kemarin. Malam ini gue selesain. Tiba-tiba suasana jadi sunyi. Pak Dobleh meletakkan gelasnya perlahan. Loh, maksud kamu bakar kuntilanak, Fer? Ferry menatap mereka bertiga. Iya, kain itu tempat dia menyimpan wujudnya di dunia ini. Tanpa itu, dia gak bisa nampak lagi, apalagi masuk ke tubuh orang. Rojak langsung meringis, tubuhnya merapat ke tembok pos. Waduh, Fer, ini rumah sakit ya, bukan base camp dukun lawan jin. Lo kok kayak warlock beneran? Lengop malah mengangkat alis, penasaran. Terus yang di lantai 3 tadi itu siapa? Ferry meneguk kopi dulu, lalu mulai cerita. Dia bukan dari sini. Tapi dia nyedot energi dari bangunan ini, dari rasa takut orang-orang. Termasuk lo, Ngop. Dia bawa lo ke pinggiran antara dunia kita sama dia. Tapi sekarang udah gue kunci. Gak akan balik lagi, setidaknya untuk waktu lama. Pak Dobleh sampai berdiri, menepuk bahu Ferry. Anak muda, kamu ini luar biasa. Tapi hati-hati. Dunia mereka juga punya aturan sendiri. Rojak menyentuh lengan Ferry dan bergumam. Kalau besok gue lihat lo terbang, gue langsung pindah kerja ke bengkel. Mereka semua tertawa. Tapi diam-diam, ketiganya menyadari Ferry bukan anak muda biasa. Dan mungkin banyak hal yang belum mereka ketahui tentang masa lalu Ferry. Jam 2.45 dini hari, obrolan di pos Satpam. Suasana mulai menghangat kembali setelah tawa mereda. Di sela-sela suara jangkrik dan kipas angin tua di pojok pos yang berderit pelan, Pak Dobleh menatap Ferry dengan penuh rasa ingin tahu. Fer, maaf ya, bukan maksud ngorek masa lalu. Tapi, sebenarnya kamu ini siapa, sih? Ferry diam sejenak.
Matanya menatap kosong ke depan, seolah mengingat sesuatu yang jauh. Ia menaruh gelas kopinya dan perlahan bersandar di kursi. Nenekku pernah bilang, aku ini anak yang disebut bocah wingit. Rojak langsung mengernyit. Wingit? Itu yang kaya, serem-serem gitu, ya. Lengop tetap diam, tapi matanya mulai fokus mendengarkan. Ferry melanjutkan dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Bocah wingit, atau bisa dibilang bocah suci, itu anak yang diturunkan dari garis darah tertentu. Biasanya lahir di malam pasaran tertentu, bertepatan dengan peristiwa gaib. Katanya aku cucu dari leluhur yang dulu jadi penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia makhluk halus. Pak Dobleh menatap Ferry penuh perhatian. Makanya kamu bisa menyentuh makhluk halus. Ferry mengangguk pelan. Kata nenekku, aku bukan cuma bisa melihat, tapi juga bisa menyakiti, bahkan mengunci mereka. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar. Rojak menelan ludah. Harga kayak gimana, Fer? Ferry tersenyum pahit. Ia menatap tangan kurusnya sendiri sejenak, lalu berkata, bocah wingit katanya, hidupnya gak akan pernah utuh. Dijauhkan dari keluarga, dari kasih sayang. Dan benar aja, ayahku meninggal waktu aku 8 tahun. Ibuku menyusul minggu lalu. Sejak kecil aku selalu merasa sendiri. Suasana mendadak sunyi. Bahkan kipas tua pun seperti berhenti berdetak. Lengop akhirnya angkat suara, lirih. Berarti, lo udah ditakdirin buat hidup di antara dua dunia, Fer. Ferry mengangguk lagi. Tapi aku gak akan larut dalam nasib. Aku pengen hidup normal. Bisa ketawa, bisa kerja, bisa punya teman kayak kalian. Rojak mendadak berdiri dan menepuk pundak Ferry. Dengar ya, Fer. Lo gak sendiri. Ada gue. Ada Lengop. Ada Pak Dobleh. Lo bagian dari tim OB paling sakti di rumah sakit ini. Semua tertawa kecil. Tapi tawa itu bukan sekadar lelucon. Ada kehangatan, ada ikatan.